Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asad Fatan dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 210404501022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori dalam pemilihan karir individu. Nah, ada banyak teori yang digagas oleh para ahli mengenai pemilihan karir individu. Misalkan saja teori yang digagas oleh Anna Rowe, Peter M. Lau, Donald E. Super, John Lewis Holland, dan juga David V. Tiedemann. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dua teori para ahli, yaitu John Lewis Holland dan juga David V. Tiedemann. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori ahli tersebut, kita perlu tahu dulu nih, apa itu karir? Apa sih definisi dari karir itu? Nah, karir merupakan suatu keseluruhan kehidupan seseorang dalam perwujudan diri untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani hidup dan dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, menentukan karirnya ini yang secara tepat, individu membutuhkan proses atau waktu yang cukup panjang. Sehingga pekerjaan atau jabatan ataupun karir yang dipilih individu benar-benar sesuai dengan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam teori ahli yang pertama yang digagas oleh John Lewis Holland. Nah, kita perlu membahas dulu mengenai biografi dari John Lewis Holland ini. Nah, John Lewis Holland ini adalah salah satu psikolog yang paling berpengaruh di dunia pada abad ke-20. Holland ini lahir pada tanggal 21 Oktober 1919 di Omaha, Nebraska. Nah, ia merupakan salah satu anak dari 4 bersaudara. Nah, Holland juga ini merupakan seorang profesor sosiologi emeritus di Universitas Johns Hopkins dan ia juga merupakan seorang psikolog di Amerika. Nah, Holland dikenal juga sebagai pencipta model pengembangan karir. Nah, John Holland ini wafat pada tanggal 27 November tahun 2008 di Union Memorial Hospital. Nah, tadi kita telah mengetahui bersama mengenai biografi singkat dari John Lewis Holland. Langsung saja kita masuk pada teori inti dari John Lewis Holland, yakni mengenai bagaimana hubungan tipe kepribadian dengan pemilihan karir individu. Nah, pemilihan karir ini tentu kita perlu tahu dulu apa itu pemilihan karir dan juga apa kaitannya dengan kepribadian. Nah, pemilihan karir adalah salah satu proses pembuatan keputusan terpenting dalam kehidupan individu. Nah, keputusan yang individu buat akan berdampak pada apa yang akan dilalui dalam kehidupannya. Pemilihan karir juga merupakan aspek kehidupan sosial seseorang yang tidak dapat dielakkan karena hal tersebut merupakan salah satu proses pembuatan keputusan setelah individu melewati beberapa tahap-tahap perkembangan dalam hidupnya. Nah, Holland menjelaskan bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan atau karir merupakan hasil dari interaksi antar faktor-faktor hereditas atau keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peran yang penting dalam kehidupan individu tersebut. Nah, selain itu, John Lewis Holland juga merumuskan tipe-tipe atau golongan kepribadian dalam pemilihan pekerjaan atau dalam pemilihan karir berdasarkan inventori kepribadian yang disusun atas dasar minat. Nah, kemudian kita perlu tahu juga apa itu kepribadian. Nah, kepribadian merupakan suatu sifat yang menjadikan individu itu sebagai ciri tersendiri dari orang lain yang tercerminkan dari tingkah lakunya, cara berbicaranya, cara berpikir, dan lain sebagainya. Atau kepribadian juga yang disebut dengan watak atau karakter untuk menciptakan kepribadian seseorang. Nah, Holland ini menegaskan bahwa ada keterkaitan antara karakter kepribadian, lingkungan, dan pekerjaan yang memungkinkan individu mengasah keterampilan dan kemampuannya, mengungkapkan sikap, dan juga nilai-nilai yang mereka yakini dan hal-hal sejenisnya. John Holland juga berpendapat bahwasanya jika minat individu ini diketahui, maka jenis pekerjaan atau jabatan yang dipandang sesuai dapat diprediksi sejak dini. Nah, menurut John Lewis Holland dalam teori pemilihan karirnya menyatakan bahwasanya individu dalam hal memilih pekerjaan ataupun karir
individu ini lebih suka atau cenderung memilih pekerjaan ataupun karir yang dimana mereka ini bisa berada di sekitar orang lain yang sama seperti mereka. Mereka pun mencari lingkungan yang akan memungkinkan mereka dalam menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka, potensi-potensi yang ada pada diri mereka, dan juga dalam mengekspresikan sikap dan nilai-nilai mereka. Nah, perilaku ini juga ditentukan oleh adanya interaksi antara kepribadian individu dan juga lingkungannya. Nah, adapun ciri khas yang terdapat dalam teori karir John Lewis Holland ini, yakni adanya pengidentifikasian 6 kepribadian menurut Holland ditinjau dari kepribadian individu. Nah, 6 kepribadian yang dimaksud yakni realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional, atau disingkat biasanya atau dikenal dengan istilah RIASEC. Nah, apa maksud dari 6 kepribadian individu tersebut atau 6 tipe kepribadian tersebut? Nah, kita mulai dari tipe kepribadian R atau realistis. Nah, orang yang berkepribadian realistis ini umumnya suka bekerja dengan objek yang konkret. Nah, mereka juga digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan bekerja dengan mesin, alat, ataupun binatang. Kebanyakan dari mereka menghindari aktivitas sosial seperti mengajar dan juga menyuluh. Orang dengan tipe kepribadian realistis ini biasanya melihat diri mereka ini sebagai pribadi yang praktis, mekanis, dan juga realistis. Nah, kita lanjut pada tipe kepribadian yang kedua, yakni investigatif. Nah, tipe orang yang memiliki kepribadian investigatif ini umumnya diuraikan sebagai seseorang yang gemar dan juga pandai dalam memecahkan sebuah permasalahan. Nah, mereka juga biasanya menghindari pekerjaan yang sifatnya memimpin, menjual, dan juga ataupun mempersuasi orang lain. Nah, tipe orang yang memiliki kepribadian investigatif ini cenderung menggunakan logikanya dalam memecahkan masalah dan juga menyukai misteri ataupun teka-teki. Dan juga tentu senantiasa memusatkan diri pada ilmu pengetahuan dan sangat memperhatikan detail-detail kecil dalam memecahkan sebuah permasalahan. Nah, kita lanjut kepada tipe kepribadian yang ketiga, yakni artistik. Seperti namanya, mereka yang memiliki tipe kepribadian artistik ini suka melakukan aktivitas seni, drama, keterampilan tangan, dan juga sastra. Dan juga umumnya, mostly, tipe ini menghindari aktivitas yang rutin atau yang berulang-ulang serta pekerjaan sifatnya highly ordered. Nah, tipe ini juga melihat dirinya sebagai pribadi yang ekspresif, orisinal, dan juga independen. Nah, kita lanjut pada tipe kepribadian yang keempat, atau tipe kepribadian sosial. Nah, individu yang memiliki tipe kepribadian sosial ini digambarkan dengan orang yang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, dan juga mampu memusatkan diri dengan interaksi dengan orang lain. Nah, mereka biasanya menghindari pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, alat, ataupun binatang. Nah, jadi ini bertolak belakang dengan tipe kepribadian realistis tadi. Tadi tipe realistis itu dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Namun dalam tipe kepribadian sosial ini dia lebih suka berinteraksi dengan orang lain, tetapi tidak menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan mesin ataupun alat. Jadi ada bertolak belakang ya antara tipe kepribadian sosial ini dan juga realistis. Nah, tipe kepribadian sosial juga ini individunya itu melihat dirinya sebagai pribadi yang suka menolong, mampu bersahabat, dan juga dapat dipercaya. Nah, kemudian kita lanjut kepada tipe kepribadian yang kelima, yakni tipe kepribadian enterprising. Individu yang memiliki tipe kepribadian ini itu cenderung sangat suka memimpin, berbeda dengan tipe kepribadian investigatif yang sangat menghindari pekerjaan yang cenderung memimpin atau mempersuasi orang lain. Nah, tipe kepribadian enterprising ini umumnya mereka akan menghindari aktivitas yang membutuhkan observasi mendalam atau pemikiran yang analitis. Nah, mereka juga menyukai pekerjaan atau proyek yang dimulai dari awal. Itu seperti usaha bisnis dan semacamnya. Nah, individu yang memiliki tipe kepribadian enterprising ini melihat dirinya sebagai pribadi yang energik, ambisius, dan juga bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian tipe kepribadian yang keenam,
yakni tipe kepribadian konvensional. Orang atau individu yang memiliki tipe kepribadian konvensional ini sangat suka bekerja dengan angka, berkas, dan segala yang serba teratur. Individu tersebut juga akan menghindari aktivitas-aktivitas yang tidak terstruktur atau istilahnya tidak jelas. Nah, tipe ini juga melihat diri individu itu sebagai pribadi yang teratur dan mengikuti sistem yang sudah baku atau yang sudah ada diberikan sebelumnya. Nah, itulah tadi 6 tipe kepribadian yang menjadi ciri khas dari teori karir John Lewis Holland ini. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, Holland ini mendalilkan bahwasanya minat vokasional ini adalah ekspresi kepribadian individu. Nah, dan juga bahwa kepentingan kejuruan dapat dikonseptualisasikan ke dalam 6 tipologi yang tadi dijelaskan, yakni realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional. Nah, menurut Holland, jika tingkat kemiripan seseorang atau individu ini dengan 6 kepribadian dan jenis minatnya itu dapat dinilai dan memungkinkan untuk menghasilkan kode 3 huruf. Contohnya itu kodenya SIA atau Social Investigative Artistic. Nah, untuk menunjukkan dan merangkum minat karir seseorang, huruf pertama dari kode tersebut adalah jenis minat utama seseorang atau individu tersebut, yang kemungkinan ini akan memainkan peran utama dalam pemilihan karir dan keputusan karir individu tersebut. Nah, huruf kedua dan ketiga itu adalah tema minat sekunder, dan juga kemungkinan besar akan memainkan peran yang lebih rendah namun tetap berpengaruh dalam kehidupan individu tersebut dan juga sangat penting dalam proses pemilihan karir individu. Nah, bagaimana cara mengetahui tipe-tipe kepribadian individu? Itu ada tesnya ya. Ada yang namanya tes Riasek yang diciptakan oleh John Lewis Holland dalam mengetahui di mana atau tipe kepribadian kita itu ada di tipe yang mana, realistiskah, investigatifkah, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, jika dari hasil tes itu kita mendapatkan nilai tes kita itu tinggi di realistis, maka sudah dijelaskan juga oleh Holland bahwasanya itulah yang akan memainkan peran utama dalam pemilihan karir seseorang atau individu. Atau pertanyaannya misalkan, bagaimana jika hasil tes kita ini sama dua-duanya, misal sama investigatif, sama skornya investigatif dan sosial. Nah, tes ini sebenarnya tidak serta-merta menjadi patokan kita dalam menentukan pemilihan karir seseorang atau individu. Individu tersebutlah yang akan menentukan bahwasanya dia itu mau kemana. Karena dua-duanya ini skornya sama, berarti minat individu itu sama dalam kedua tipe kepribadian tersebut. Jadi itu keputusan kembali lagi kepada individu yang menjalani tes tersebut, apakah dia ingin atau cenderung nanti karirnya mengarah kepada investigatif ataupun sosial. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan teori John Lewis Holland ini. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Kita lanjut kepada teori David Tiedemann nanti ya. Oke, langsung saja kita melangkah kepada teori ahli selanjutnya, yakni yang digagas oleh David Valentine Tiedemann. Nah, David Tiedemann mengemukakan bahwasanya karir diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan, dan juga kedudukan-kedudukan yang dipegang oleh individu seumur hidupnya. Nah, tentu dalam kehidupan individu ini tentunya akan dihadapkan pada setiap pilihan yang mengharuskannya atau mengharuskan individu itu membuat sebuah keputusan. Nah, pada tahapan perkembangan, individu ini dihadapkan pada berbagai pilihan tentang hal-hal sederhana. Misalkan saya, seperti berteman dengan siapa, akan memakai pakaian yang mana, akan bermain atau tidak, dan memilih belajar atau tidak. Nah, hingga pada pilihan keputusan yang penting, yang diantaranya adalah pengambilan keputusan karir. Nah, menurut Tiedemann, dalam pengambilan keputusan karir, individu tentunya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah dukungan sosial orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut, lebih rinci terkait dengan bagaimana sih pengaruh dukungan sosial orang tua terhadap pengambilan keputusan karir individu,
berdasarkan teori David Valentine Tiedemann ini. Nah, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait dengan teori David Valentine Tiedemann ini. Nah, jadi konsep kunci David dalam pendekatan konselingnya ini terhadap perkembangan karir individu adalah self-development. Nah, self-development dalam pengertian yang luas. Jadi fokus utamanya ini adalah perkembangan kognitif total individu dan proses pembuatan keputusan yang dihasilkan individu nantinya. Kemudian menurut David ini, perkembangan karir individu itu terjadi dalam proses perkembangan kognitif secara umum ketika individu ini mengatasi krisis egonya yang relevan, krisis ego yang relevan. Nah, David Valentine ini yakin bahwasanya perkembangan identitas ego merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perkembangan karir individu. Kemudian, dalam pembuatan keputusan karir, individu ini mencapai suatu titik yang disebut oleh David ini adalah differentiation dan juga integration. Kemudian, menurut David, teori pemilihan okupasi dan perkembangan vokasional belum mengeksplorasi bagaimana proses evolusi, diferensiasi, dan integrasi ini dapat diaplikasikan pada perkembangan karir individu. Nah, oleh karenanya, David ini telah mengkonseptualisasikan sebuah pola ataupun paradigma problem solving sebagai mekanisme pembuatan keputusan karir atau pengambilan keputusan karir. Nah, apa sih paradigma tersebut? Nah, paradigma tersebut itu mencakup 4 aspek antisipasi atau preokupasi, diantaranya itu adalah eksplorasi, kristalisasi, pemilihan, dan juga klarifikasi. Kemudian 3 aspek lainnya itu 3 aspek implementasi atau penyesuaian, di mana itu ada induksi, reformasi, dan juga integrasi. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan inti terkait dengan bagaimana pengaruh dukungan sosial orang tua terhadap pengambilan keputusan karir individu. Nah, berdasarkan teori David Valentine Tiedemann ini. Nah, jadi kita perlu tahu dulu apa itu dukungan sosial orang tua dan juga apa itu pengambilan keputusan karir. Nah, menurut Wijaya dan Pratitis, seorang ahli menyatakan bahwasanya dukungan sosial orang tua ini adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, yang dimana membuat individu itu memiliki keyakinan diri dan perasaan positif tentang dirinya, sehingga individu ini mampu dalam hal proses pengambilan keputusan karir. Dukungan sosial orang tua itu juga terdiri dari dukungan fisik dan juga dukungan psikologis atau ini keduanya disebut dengan dukungan sosial. Nah, dukungan fisik ini apa sih maksudnya? Nah, dukungan fisik adalah dukungan yang diwujudkan dengan pemberian barang. Contohnya seperti seorang individu atau siswa disediakan buku pelajaran oleh orang tuanya. Nah, guna membantu kegiatan belajarnya. Kemudian dukungan psikologis. Dukungan psikologis ini adalah dukungan yang diwujudkan dengan memberikan informasi-informasi, kasih sayang, nasihat, dan juga rasa diterima dari orang tua. Contohnya, ketika seorang siswa ini atau individu diberikan nasihat dalam belajar. Nah, jadi kedua bentuk dukungan tersebut itu sangat dibutuhkan oleh siswa, dalam hal ini itu individu dalam kehidupannya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dukungan sosial orang tua adalah bentuk hubungan antara orang tua dengan anak yang diejawantahkan, diwujudkan dalam bentuk dukungan ataupun bantuan kepada anak. Nah, bentuk bantuan itu seperti apa? Bentuk dukungannya seperti apa? Yakni berupa dukungan sosial, seperti dukungan fisik dan juga dukungan psikologis. Nah, selanjutnya, definisi pengambilan keputusan karir. Jadi, menurut Brown dan Brooks, ahli mendefinisikan bahwasanya pengambilan keputusan karir sebagai sebuah proses pemikiran seseorang dalam mengintegrasikan atau menggabungkan pengetahuan tentang dirinya dengan pengetahuan suatu pekerjaan untuk membuat pilihan yang berkaitan dengan karirnya. Nah, pengambilan keputusan karir juga merupakan proses pemikiran individu yang bersifat dinamis dan juga tentunya berkelanjutan, di mana individu ini menemukan serta menentukan bagaimana arah pemilihan karirnya. Nah, David Valentine Tiedemann ini juga mengemukakan bahwasanya keputusan memilih jabatan,
pekerjaan ataupun karir ini merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh individu pada tahap kehidupannya. Nah, akibat dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu itu pada tahap-tahap kehidupannya di masa lampau atau di masa lalunya. Oke, itu tadi terkait dengan penjelasan atau definisi dari pengambilan keputusan karir dan juga dukungan sosial orang tua. Nah, tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya ada 4 paradigma dalam teori David tersebut, yaitu mencakup 4 aspek antisipasi atau preokupasi, yang dimana itu mencakup tahap eksplorasi, tahap kristalisasi, tahap pemilihan, dan juga tahap klarifikasi. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih kaitan 4 aspek tersebut dengan pengambilan keputusan karir individu? Nah, oke, langsung saja kita bahas sekarang ya. Jadi, Tiedemann dan O'Hara mengkategorikan antisipasi saat menentukan keputusan karir individu. Itu menjadi 4 proses yang tadi ya, yaitu proses eksplorasi, klarifikasi, pemilihan, dan juga klarifikasi. Nah, keempat proses tersebut itu fungsinya berguna sebagai panduan untuk memprediksi keputusan individu dalam hal ini. Nah, keempat proses tersebut yaitu yang pertama, eksplorasi. Nah, eksplorasi yang dimaksud adalah penjelajahan, proses penjelajahan terhadap beberapa kemungkinan alternatif keputusan yang akan diambil oleh individu. Nah, maksudnya adalah melalui proses eksplorasi ini, individu itu mampu mengetahui dengan jelas apa konsekuensi nantinya, apa konsekuensi yang akan dialami individu jika mengambil keputusan tersebut. Nah, itulah proses eksplorasi yang dimaksud dalam proses paradigma atau proses antisipasi atau preokupasi dalam teori David Tiedemann ini. Kemudian proses kristalisasi. Nah, David berasumsi bahwasanya kristalisasi merupakan sebuah stabilisasi dari representasi berpikir individu. Nah, pada tahap ini pemikiran dan perasaan mulai terpadu dan juga teratur. Nah, keyakinan atas pilihan yang akan diambil oleh individu itu menguat. Definisi tentang alternatif pilihan itu semakin jelas. Jadi setelah melalui tahap eksplorasi, individu itu mampu mengetahui konsekuensi yang akan diambilnya. Nah, pada tahap klarifikasi ini, individu lebih kuat lagi, lebih matang lagi dalam mengambil keputusan yang akan diambil tersebut. Nah, lanjut kepada proses selanjutnya, ini proses pemilihan. Sama halnya dengan perkembangan kristalisasi, proses pemilihan pun terjadi. Nah, masalah-masalah individu yaitu berorientasi kepada tujuan-tujuan yang relevan, yaitu individu itu mulai mengorganisir dan juga mengorganisir dalam melengkapi dan menyesuaikan terhadap berbagai pilihan karirnya di masa depan. Nah, sehingga apa? Sehingga nantinya pada tahap ini individu itu percaya atas pilihannya. Jadi pada proses pemilihan ini individu itu makin yakin dengan pilihannya tersebut. Nah, kemudian proses yang terakhir, proses klarifikasi. Nah, menurut David, ketika seorang individu itu membuat keputusan lalu melakukannya, mungkin dalam perjalanannya ada yang lancar ya, ada yang lancar, mungkin juga ada yang tidak lancar atau tidak semulus yang dia kira. Nah, mungkin ada yang mempertanyakan kembali karena kebingungan. Nah, pada saat individu mengalami kebingungan, seharusnya individu tersebut melakukan eksplorasi kembali, kristalisasi kembali, lalu melakukan pemilihan alternatif kembali, dan juga sebegitu seterusnya. Jadi ketika individu mengalami yang namanya kebingungan, proses eksplorasi, klarifikasi, dan juga proses pemilihan ini perlu dilakukan kembali, perlu diaplikasikan kembali oleh individu dalam proses pengambilan keputusan karirnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa kemudian kaitannya 4 aspek yang sudah dijelaskan oleh saya sendiri tadi tersebut dengan dukungan sosial orang tua? Nah, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Rahayuningsi pada tahun 2022 terkait dengan pengaruh dukungan sosial orang tua terhadap pengambilan keputusan karir individu, atau dalam hal penelitian ini itu terhadap anak, didapatkan hasil bahwasanya hasil tanya jawab yang dilakukan pada 10 sampel terkait dengan bagaimana permasalahan-permasalahan dalam pengambilan keputusan karir menunjukkan bahwasanya hasilnya itu sesuai dengan aspek-aspek antisipasi atau preokupasi yang disampaikan oleh David, itu yakni eksplorasi, kristalisasi, pemilihan, dan juga klarifikasi, yang mana dalam penelitian ini subjek belum mampu memahami
subjek dalam menentukan pengambilan keputusan karirnya itu masih kurang memahami mengenai langkah-langkah antisipasi atau preokupasi yang telah disampaikan tadi ya, itu proses eksplorasi, kristalisasi, pemilihan dan juga klarifikasi. Nah, individu dalam hal ini itu belum mampu memahami keempat proses tersebut. Nah, yang akan berakibat pada ketidakmampuan individu dalam mengambil keputusan karir. Nah, agar pilihan karir yang dipilih subjek ini sesuai dengan kemampuan atau potensi-potensi yang ada pada dirinya, maka subjek itu harus melalui beberapa tahapan-tahapan tadi. Dan tidak boleh memilih dengan asal keputusan karirnya, karena ini sangat penting dalam kehidupan individu nantinya. Kemudian dalam penelitian ini juga disampaikan bahwasanya subjek juga membutuhkan yang namanya dukungan sosial yang diberikan oleh orang tuanya. Agar apa? Agar subjek ini merasa diperhatikan dan juga diberikan dukungan untuk memilih mana yang diinginkan dan mana yang sesuai dengan kemampuan dan juga keinginan individu itu sendiri. Jadi orang tua ini dalam hal ini tidak egois, tidak boleh egois dalam menentukan keputusan karir anaknya. Orang tua juga perlu mengetahui yang mana karir yang disukai oleh anak dan juga yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Tidak boleh serta-merta orang tua itu memaksa atas keinginannya sendiri. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwasanya dukungan sosial orang tua memiliki pengaruh yang positif terhadap pengambilan keputusan karir individu. Mengapa? Karena individu ini akan lebih mudah dalam menentukan keputusan karirnya. Sebab individu merasa didukung, merasa diperhatikan oleh orang tuanya, baik itu berupa kenyamanan, keamanan, dan juga tanpa adanya tekanan dari orang tua. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan teori David Valentine Tiedemann ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.